Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa diberikan kekuatan, kasih karunia Tuhan, kesehatan, untuk kita bisa sama-sama mempelajari firman Tuhan. Dan di awal khotbah saya ini, saya ingin menyampaikan juga kalau ada Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, Bapak Ibu Saudara rindu menerima konseling dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa DM akun Facebook ini atau bisa tulis di kolom komentar sehingga kita bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai cara Tuhan Yesus mengalahkan ketakutan. Bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan ketakutan ketika Tuhan Yesus menghadapi salib. Nah, mengalami ketakutan itu bukan dosa. Karena Tuhan Yesus sendiri dikatakan dia digoda dalam segala hal, tapi tidak berdosa. Yang bisa membuat kita berdosa adalah kita salah meresponi ketakutan yang menyerang kita. Nah, tahukah Bapak Saudara bahwa ketakutan adalah emosi negatif pertama yang masuk ke dalam diri manusia ketika manusia diciptakan. Ayatnya di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Ia menjawab, ini Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini kata takut pertama kali diucapkan dalam Alkitab. Dan ini emosi negatif pertama yang dialami Adam ketika dia tidak taat kepada perintah Tuhan, ketika dia berdosa. Jadi ketakutan itu emosi pertama yang dihadapi oleh manusia ketika dia jauh dari Tuhan. Dan sejak saat itu ketakutan menjadi pengalaman dari setiap orang. Tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, di kota besar atau di pedesaan, terkenal, orang biasa, semuanya mengalami ketakutan. Dan pada kenyataannya tidak ada orang yang suka mengalami ketakutan, sehingga mereka ingin lepas dari ketakutan tersebut. Tuhan Yesus sendiri, saya katakan tadi di awal, juga pernah mengalami ketakutan. Dalam Lukas 22 ayat 44, Lukas 22 ayat 44 dikatakan, Yesus sangat ketakutan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ketakutan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, yang kita perlu pelajari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia mengalami bukan hanya ketakutan tapi sangat ketakutan. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa. Di ayat 41 dikatakan, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katakan sama-sama berdoa. Jadi doa adalah cara Tuhan Yesus untuk menghadapi ketakutannya. Dan doa ini cara yang paling ampuh. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, kita sedang mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sedang takut. Kita curahkan isi hati kita. Kita rendahkan hati kita. Tuhan, saya sedang takut. Saya sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa saya atasi. Dan saya butuh Engkau. Kita perlu berdoa dengan kerendahan hati. Kenapa? Karena kitab Yakobus berkata, Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada orang yang rendah hati. God will pour His grace to the humble. Orang-orang yang merasa kuat, orang-orang yang merasa mampu, kelihatannya mereka berani, justru itu yang akan membuat mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Sebaliknya, waktu kita rendahkan hati kita datang dalam doa, kita minta kepada Tuhan supaya menolong kita, Tuhan akan curahkan kasih karunia-Nya, Tuhan akan curahkan kekuatannya. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mencari tahu kehendak Bapanya. Dalam situasi yang dia hadapi, dalam ketakutan yang menyerangnya, Tuhan Yesus mencari tahu kehendak Bapanya. Dan waktu Tuhan Yesus tahu kehendak Bapanya, dia tidak takut lagi. Karena dia tahu, waktu dia menjalani kehendak Bapanya akan menyertai dia. Bahwa segala sesuatunya akan berakhir dengan baik. Di Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa kehendak Bapa untuk dia naik di kayu salib dan menebus seluruh dosa umat manusia. Sehingga itu yang membuat Tuhan Yesus tidak takut lagi. Dia tahu, dia berserah kepada Bapanya, bahwa Bapanya setia, Bapanya tidak akan meninggalkan dia. Dan memang tidak selalu mudah untuk bisa taat kepada kehendak Bapa di sorga. Dalam kondisi krisis misalnya seperti sekarang, kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah kita tetap setia mengembalikan 1/10 dari berkat Tuhan. Tapi ada ketakutan, bagaimana mungkin saya bisa mengembalikan 1/10? 100% saja yang dari saya terima tidak cukup. Tapi waktu kita tahu kehendak Tuhan, bahwa kita setia memberikan perpuluhan, Tuhan akan buka tingkap di langit, Tuhan akan curahkan berkat, Tuhan akan menghalaukan belalang pelahap, Tuhan akan menjagai properti kita, aset kita, income kita, maka kita akan tenang. Kita akan melangkah dengan pasti, karena kita tahu kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberi teladan. Dia tahu tidak mudah, tapi karena dia tahu kehendak Bapanya, dia lawan ketakutan. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus menerima kekuatan rohani. Dia menerima kekuatan rohani. Di ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit, dalam bahasa Inggris itu from heaven, jadi malaikat dari surga. Maka seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya.
Nah, kekuatan yang diberikan ini bukan hanya kekuatan fisik, tapi yang paling penting adalah kekuatan rohani. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk roh. Sehingga waktu dia menampakkan diri, dia memberikan kepada Tuhan Yesus kekuatan rohani. Dan memang ini sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ketakutan itu sebuah roh. Ketakutan bukan hanya sebuah emosi, tapi ketakutan itu ditunggangi atau diciptakan, diinisiasi, di encourage, didorong oleh satu roh. Roh itu dari roh jahat tentunya, bukan dari Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan roh kalau bukan dari Tuhan, cuma ada dua kekuatan rohani, kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Jadi kalau bukan dari Tuhan, berarti dari setan, karena ini roh. Melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya kita jangan tertipu. Kalau kita mengalami ketakutan yang mencekam, kita harus lawan. Kita harus berdoa di dalam nama Yesus melawan roh ketakutan itu. Jadi 3 hal yang pertama yang Yesus lakukan waktu dia mengalami ketakutan. Pertama, Tuhan Yesus berdoa, dia datang kepada Bapanya, dia merendahkan hati, butuh kekuatan dari Bapanya. Yang kedua, dia cari tahu kehendak Bapanya dalam kondisi tersebut. Yang ketiga, dia menerima kekuatan rohani. Dan yang keempat terakhir, dia bertindak. Dia menghadapi apa yang ditakutkannya. Dia menghadapi kayu salib. Dan malam hari itu waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebetulnya Tuhan Yesus bisa saja lari. Salah satu bagian Injil berkata, tidak ada yang bisa mengambil nyawa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Bahkan Bapanya sendiri dalam Tritunggal itu setara dengan Tuhan Yesus, tidak memaksa mengambil nyawa Tuhan Yesus. Makanya di kayu salib Tuhan Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Tuhan Yesus secara sukarela menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya sebenarnya Tuhan Yesus ada pilihan untuk lari dari Taman Getsemani, menyingkir sehingga tidak dikhianati oleh Yudas. Tapi Tuhan Yesus tidak lari. Bahkan di Yohanes 18 ayat 4-5, waktu Tuhan Yesus ditanya, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Perhatikan, Tuhan Yesus tahu semuanya. Dia tidak menghindar. Yesus maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan, saya orangnya, silahkan, apa yang kamu buat. Waktu ada muridnya yang berusaha membela dia, Petrus mencabut pedang, Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Ini saat mereka. Sehingga Yesus tidak lari, Yesus menghadapi apa yang awalnya menakutkannya. Itu sebabnya saya motivasi kita, mari jangan lari dari apa yang bersama Tuhan kita cakap melanggung segala perkara. Yang paling penting adalah kita tahu kehendak Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita rendahkan hati, waktu curahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita cari tahu kehendak Tuhan, kita tidak lari, maka Tuhan akan memberikan kekuatan rohani. Dan saya percaya ini juga yang kita butuhkan saat-saat ini. Jangan takut akan kondisi ekonomi, jangan takut akan kondisi kesehatan kita. Kenyataan itu tidak bisa diubahkan dengan ketakutan kita, dengan kekhawatiran kita. Alkitab berkata, siapa yang karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta, selangkah saja. Tidak ada. Nothing will change. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir, jangan terima emosi negatif apapun. Percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini, baik live streaming tapi juga rekamannya, saudara sedang mengalami ketakutan dalam bidang apapun. Saya mau bersepakat dengan Bapak Ibu Saudara supaya hari ini kau dibebaskan dari semua ketakutanmu. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang di dalam kita jauh lebih besar daripada mereka yang ada di dunia ini. Bapa, hamba mau berdoa untuk kami semua yang datang ke hadapan-Mu saat ini. Kami rendahkan hati kami mengaku kami tidak sanggup menghadapi semuanya sendirian. Kami mengandalkan Engkau. Sama seperti pemazmur berkata, waktu kami takut, kami ini mendekat kepadamu. We draw near to you, Lord. Kami mendekat kepadamu karena kami tahu Engkau kota perlindungan kami, Engkau kota benteng kami, Engkau keselamatan kami, Engkau gunung batu kami. Kami mengandalkan Engkau ya Yesus. Dan mau berdoa supaya hari ini kami dilepaskan dari semua ketakutan dalam nama Yesus. Semua roh ketakutan yang menghantui pikiran kami, semua pikiran negatif dalam nama Yesus kami tolak. Kami menerima damai sejahtera yang dari Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada perlindungan darah Tuhan Yesus untuk semua kami. Terutama para petugas medis yang di garda terdepan merawat orang-orang yang sakit. Para dokter, para perawat, para petugas lab, para petugas administrasi
rumah sakit, semuanya dalam perlindungan darah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami diberikan hikmat untuk bisa memimpin bangsa kami ini melewati masa-masa krisis ini. Dan kami percaya masa sukar akan berlalu, kami akan keluar sebagai pemenang, kami akan jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami jamahan Tuhan, membutuhkan dukungan doa, mungkin Bapak Saudara ingin menceritakan pergumulanmu, Bapak Saudara bisa menulis di komen atau mendirect message account ini, dan ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdiri bersama Bapak Saudara dan mendukung. Percayalah, rahasia Anda aman, kami hamba-hamba Tuhan, kami tidak akan membocorkan ke siapapun. Tujuan kami satu, supaya melewati masa-masa ini Bapak Saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.